Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pertanyaan tentang keberadaan iblis selalu mampu menggugah pikiran, terutama bagi mereka yang hidup dalam naungan keyakinan religius. Di tengah dinamika kehidupan dan perjalanan spiritual manusia, muncul sebuah kisah yang penuh teka-teki. Napoleon Hill, sosok legendaris di dunia motivasi dan pengembangan diri, pernah mengaku berbincang dengan iblis. Dari percakapan yang penuh dengan ketegangan dan kebenaran yang terungkap, Hill mengklaim bahwa 98% manusia berada di bawah kendali kekuatan gelap tersebut, dan bahkan bumi dinyatakan sebagai neraka. Seluruhnya terjadi atas izin dari Tuhan. Bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Mari kita telusuri kisah ini secara mendalam. Jejak seorang pelopor dan kebangkitan pikiran. Napoleon Hill terkenal dengan buku Think and Grow Rich 1937 yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Di dalam karya tersebut, Hill menyampaikan pesan kuat bahwa pikiran menentukan nasib. Gagasan inilah yang kemudian menjadi fondasi awal dari konsep hukum ketertarikan, di mana kepercayaan dan keyakinan membawa seseorang menuju kekayaan dan keberhasilan. Ironisnya, di balik segala keberhasilan tersebut, Hill pernah mengalami masa-masa sulit hingga sempat berada di ambang kebangkrutan. Dalam perjalanan hidupnya, Hill mulai merasakan adanya kekuatan misterius yang seolah selalu menghalangi dirinya untuk mencapai puncak kesuksesan. Kekuatan inilah yang kemudian ia identifikasi sebagai iblis yang diam-diam menguasai pikiran manusia. Pertemuan dengan iblis, dialog penuh ketegangan. Kisah bermula pada tahun 1908 ketika Hill masih muda dan baru meniti karir di dunia jurnalistik. Saat itu, ia mendapatkan kesempatan langka untuk diwawancarai oleh Andrew Carnegie, sang raja baja yang terkenal. Carnegie yang tertarik dengan ambisi Hill pun mempertemukannya dengan berbagai tokoh sukses seperti Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, dan Henry Ford. Melalui pertemuan dan wawancara mendalam dengan ribuan orang, Hill merangkum 17 asa sukses dan mengungkap 30 penyebab utama kegagalan. Namun di balik segala keberhasilan itu, tersimpan pengalaman mistis yang mengubah pandangan Hill tentang kehidupan. Suatu ketika, di tengah keputusasaan akibat krisis ekonomi tahun 1929, Hill mendengar sebuah suara misterius di area pertambangan liar. Suara itu memperingatkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi peristiwa besar di dunia ini, dan bukunya akan membantu jutaan orang melewati masa-masa suram. Meski suara itu sempat membangkitkan harapan, ia juga disertai bisikan-bisikan negatif yang menyindir kemampuannya sendiri dalam meraih kesuksesan. Suatu hari, saat keadaan sudah semakin menekan, Hill mengambil keberanian untuk mengungkapkan keraguannya kepada kekuatan gelap yang selalu menghantui langkahnya. "Tuan Iblis, aku sudah menemukanmu. Sekarang aku ingin menanyaimu, dan kau harus menjawab dengan jujur. Apakah kau benar-benar ada?" serunya. Tak lama kemudian, terdengar suara licik yang dengan sinis menjawab, "Aku sudah siap, tapi kau harus memanggilku yang mulia." Meski pada awalnya Hill merasa tersinggung dengan permintaan itu, demi kelanjutan percakapan, ia pun terpaksa menyapanya dengan sebutan tersebut. Identitas iblis, energi negatif yang menguasai pikiran. Dalam percakapan yang semakin mencekam, iblis mengungkapkan identitasnya sebagai energi negatif yang tidak memiliki tubuh fisik. "Aku tidak memiliki tubuh, hanya energi yang berdiam di dalam pikiran orang-orang yang takut padaku," ujar sang iblis. Ia menjelaskan bahwa keberadaannya tidak terbatas pada satu wilayah saja. "Sebagian besar dari alam semesta telah menjadi wilayah kekuasaanku. Namun ia tidak berkuasa mutlak, sebab ia harus berbagi kekuasaan dengan musuh utamanya yang dikenal oleh manusia sebagai Tuhan."
Iblis kemudian menjelaskan tentang keseimbangan yang harus ada dalam alam semesta. Tanpa kehadirannya yang mewakili energi negatif, alam semesta akan kehilangan unsur dinamika yang memungkinkan adanya pertumbuhan dan kreativitas. Sebagaimana siang tidak akan berarti tanpa malam, kebaikan pun tidak akan tersadari tanpa adanya kehadiran kejahatan. Konsep inilah yang membuat keberadaan iblis ternyata memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Senjata mematikan iblis, rasa takut dan kecenderungan mengikuti arus. Dalam dialog yang penuh teka-teki, sang iblis dengan bangga mengungkapkan senjata utamanya dalam menguasai manusia, ketakutan. Ia menyebut 6 jenis ketakutan yang paling ampuh, yaitu 1. Takut miskin, 2. Takut dikritik, 3. Takut sakit, 4. Takut kehilangan cinta, 5. Takut tua, 6. Takut mati. Ketika manusia dipenuhi oleh rasa takut, pikiran mereka menjadi lumpuh, tidak mampu berpikir jernih, dan itulah saat yang tepat bagi iblis untuk menyelinap masuk. Selain ketakutan, ia juga menggunakan strategi membuat manusia terhanyut atau mengikuti arus tanpa memiliki pendirian yang jelas. Iblis menjelaskan, orang-orang yang hanyut itu tidak mau berpikir, hanya mengikuti apa yang dikatakan orang lain tanpa memiliki tujuan hidup yang jelas. Disitulah aku mengambil alih pikiran mereka. Strategi ini dimulai sejak masa kanak-kanak. Lingkungan keluarga yang meneruskan pola asuh negatif, sistem pendidikan yang hanya menekankan hafalan tanpa mengasah kreativitas, bahkan institusi keagamaan yang kerap kali menekankan rasa takut akan neraka, semuanya menjadi pintu masuk bagi iblis untuk menguasai pikiran manusia. Ramalan yang mengguncang, tanda-tanda krisis global. Kisah percakapan dengan iblis ini juga menyimpan 3 ramalan penting. 2 di antaranya ternyata telah menjadi kenyataan. Perang Dunia I, iblis mengungkapkan bahwa perang besar tersebut merupakan salah satu alat untuk menanamkan rasa takut massal kepada umat manusia. Krisis ekonomi 1929, depresi besar. Dalam percakapan tersebut, sang iblis menyatakan bahwa krisis besar akan melanda dunia yang kemudian benar-benar terjadi. Selain itu, iblis bahkan mengklaim sedang merancang Perang Dunia II. Hal ini tentu saja membuat Hill terperangah, karena bukti-bukti yang ada seolah mengonfirmasi bahwa percakapan tersebut memuat kebenaran yang belum terungkap secara terbuka. Meski naskah asli yang memuat percakapan ini disegel selama lebih dari 70 tahun dan baru dipublikasikan pada tahun 2011, ramalan-ramalan tersebut telah menjadi salah satu bahan perdebatan yang mengundang rasa penasaran. Doa dan kekuatan pikiran menembus batas ketakutan. Dalam pembahasan selanjutnya, Hill dan sang iblis mendalami topik tentang doa dan keyakinan. Iblis menyatakan bahwa doa yang benar tidak boleh dicampur dengan rasa takut. Doa yang didasari rasa syukur dan keyakinan akan kekayaan serta keberhasilan memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan. Contoh yang diungkapkan adalah ketika seseorang berdoa dalam berkata, "Tuhan, saya akan bangkrut, tolong selamatkan saya." Doa semacam itu, menurut iblis, justru membawa energi negatif yang dapat memicu kebangkrutan. Sebaliknya, doa yang mengandung rasa terima kasih seperti, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku kekayaan," dapat menyelaraskan pikiran dengan kekuatan kosmik untuk mewujudkan keinginan. Konsep ini sejalan dengan eksperimen psikologi terkenal yang dilakukan oleh Robert Rosenfeld dan Leonard Jacobson, di mana harapan dan keyakinan dapat meningkatkan prestasi seseorang. Intinya, kekuatan pikiran memiliki potensi yang luar biasa untuk mengubah realitas, asalkan manusia mampu berpikir mandiri dan menyingkirkan belenggu ketakutan. Tabir alam semesta dan keseimbangan abadi.
Percakapan mendalam antara Hill dan iblis tak hanya membahas pengaruh kekuatan negatif terhadap manusia, tetapi juga membuka tabir mengenai rahasia alam semesta. Iblis mengungkapkan bahwa alam semesta merupakan pertarungan antara dua kekuatan, energi positif yang diawali oleh Tuhan dan energi negatif yang diawali oleh dirinya. Tanpa adanya salah satu dari kedua kekuatan ini, alam semesta tidak akan pernah mencapai keseimbangan. Sebagaimana diungkapkan dalam filosofi kuno, seperti Tao Te Ching, karya Lao Tzu, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. Mungkin konsep Tuhan dan iblis bukanlah entitas yang saling bertolak belakang secara absolut, melainkan dua kutub yang saling melengkapi demi terciptanya harmoni dan dinamika kehidupan. Refleksi dan panggilan untuk bangkit. Terlepas dari berbagai kontroversi seputar kebenaran percakapan ini, pesan yang tersirat menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Hill sendiri mengakui, "Saya tidak mengharapkan semua orang percaya. Yang penting adalah pesan yang tersampaikan, karena saya yakin informasi ini dapat membantu banyak orang." Pesan itu adalah bahwa neraka sesungguhnya tidak hanya ada di alam baka, melainkan dapat tercipta di dalam pikiran jika kita membiarkannya dipenuhi oleh energi negatif. Manusia memiliki hak istimewa, kemampuan berpikir kreatif, dan mengubah kenyataan melalui kekuatan pikiran. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang telah terperangkap dalam arus kebiasaan dan ketakutan. Iblis dengan lihainya menggunakan strategi untuk membuat manusia terjebak dalam drifting atau hanyut mengikuti arus, sehingga kehilangan semangat dan keberanian untuk berpikir secara independen. Pesan terakhir yang sangat menggugah adalah ramalan ketiga dari sang iblis, bahwa suatu saat akan muncul pemikir sejati yang mampu membangkitkan kesadaran bahwa pikiran memiliki daya cipta yang luar biasa. Saat itulah peradaban manusia akan mengalami transformasi revolusioner. Manusia tidak lagi tunduk pada belenggu ketakutan, melainkan mampu menguasai nasibnya dengan pikiran positif dan kreativitas tanpa batas. Menutup dengan harapan dan tinjauan kritis. Dalam dunia yang kerap kali dibayangi oleh ketakutan dan kekuatan negatif, kisah Napoleon Hill tentang percakapannya dengan iblis mengingatkan kita untuk selalu menggali potensi pikiran. Apakah kisah tersebut benar-benar terjadi atau hanya rekaan belaka? Interpretasi masing-masing terserah pada kita. Namun, apabila pesan yang terkandung dapat memotivasi kita untuk berpikir mandiri, menantang arus, dan meraih kebebasan batin, maka nilai dari kisah ini telah terpenuhi. Di tengah berbagai persoalan zaman yang semakin kompleks, mulai dari krisis ekonomi, konflik global, hingga tekanan sosial, mari kita bangkit dan memanfaatkan kekuatan pikiran untuk mengubah dunia. Dengan menyingkirkan rasa takut dan mengasah kreativitas, kita berpeluang menciptakan kehidupan yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga bermakna secara spiritual. Mungkin di masa depan, kehadiran pemikir sejati akan menandai era baru di mana manusia sadar akan kekuatan batin yang selama ini tersembunyi. Kesimpulan, apakah ini nyata atau fiksi belaka? Terlepas dari apakah percakapan ini benar-benar terjadi atau hanya fiksi, Outwitting the Devil tetap memberikan wawasan yang menggugah pikiran. Pesannya jelas, jangan biarkan diri hanyut dalam arus tanpa tujuan. Milikilah mimpi, tetapkan tujuan hidup yang jelas, dan kuasai pikiran Anda sebelum ada kekuatan gelap yang melakukannya untuk Anda. Mungkinkah kita sedang hidup di neraka? Atau mungkin neraka itu ada dalam pikiran kita sendiri? Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.